doa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Selesai. Untuk kemarin, kira-kira kalian ada kesulitan nggak untuk yang UTS? Kemarin udah sampai deret FUY bukan ya? Kalau misalnya Iya, kelas Bu. kalian, kalau kelas oh ya, Iya, Bu Deret. deret FUY, oke. Saya izin share screen karena ini masih baru pertama ya. Saya mengajar di kelas kalian. Saya ingin mengetes dulu deh. eh Mungkin ada miskonsepsi dari yang sebelumnya. Eh, Sebelumnya saya tanya dulu deh, kalau misalnya yang kelasnya Ibu Eli, kalian diajarin materi atau suruh ngerjain soal? Sebelum Kalau yang sama Bu Eli, Sebelumnya diajarin materi materi Bu, cuma beberapa minggu kemarin itu Bu Eli cuma ngasih soal aja. Sama dikasih kayak link YouTube gitu sih Bu untuk dipelajarin. oh gitu. Oh, alah, juga bisa layaran juga sih. Oke, dikasih. Oh, kalian ada epsilonnya lewat presentasi PPT. Kalau yang Bu Nggak Eli ada, Bu. Tidak ada. nggak ada. Oh, oke. Hmm, Mungkin saya sedikit mengulang aja ya yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan deret fuye ya. Jadi untuk deret fuye itu kan sebenarnya syarat utamanya itu kalian harus tahu ya kalau itu tuh fungsi periodik ya. Nah, saya mau tanya dulu deh. Jadi kalau misalnya fungsi periodik itu, berarti kan otomatis sebentar. Hmm, nah, jadi kalau misalnya fungsi periodik itu kan berulang ya. Jadi misalnya nih, jadi kayak kalau misalnya kalian di SMA pasti menemui yang namanya gelombang. Kalau satu gelombang itu kan biasanya terdiri dari satu puncak sama satu lembah ya. Nah, di sini itu ada gelombang nih, tapi bentuknya itu kotak ya, sama gelombang ini. Itu gelombang sinus. Yang ini ya, ini tuh gelombang sinus ya. Nah, kalau misalnya ini, kenapa gelombang sinus? Berarti kalau gelombang sinus itu ini kita misalkan titik keseimbangan ya. Nah, jadi terdiri dari puncak sama lembah. Kalau misalnya yang gelombang kosinus itu di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu dia ketemu puncak sama puncak itu gelombang kosinus ya. Kalau misalnya gelombang sinus itu lembah ketemu sama puncak di sebelah kirinya lembah atau sebaliknya ya. Nah, kalau misalnya ini itu gelombang kotak ya. Jadi untuk satu periode gelombang misalnya nih, misalnya dari sini ini kan minus pi ya. Ini minus pi sampai sini itu pi karena ini terdiri dari satu lembah satu puncak. Nah, itu namanya satu periode ya. Jadi eh dari sini ke sini minus pi sampai nol, kemudian dari nol sampai dengan pi. Itu yaitu intinya untuk yang periode gelombang ya. Terus nah sebentar. Untuk persamaan dari deret Fourier kalian harus tahu ya. Jadi kalau misalnya koefisiennya itu ini ya. Jadi kalian harus paham. Jadi kalau misalnya ini kan AN ya. Kalau AN itu pakainya cos NX. Kalau misalnya yang koefisien BN itu pakainya sinus NX DX ya. Batasannya itu dari minus pi sampai dengan pi. Nah, ini itu namanya bentuk atau deret dari Fourier-nya ya. Jadi A0/2 ditambah AN kalikan cos NX DX ditambah BN kalikan sinus NX DX dan seterusnya ya. Itu kalau misalnya kalian nanti ada cheat sheet ya kalian tinggal tulis aja nih rumus umumnya ini yang penting ya yang harus kalian tahu.
Nah, contohnya ini. Jadi, misalnya nih, ini kan ada soal ya. Jadi, nilai fx-nya itu bernilai nol ketika x-nya itu antara minus nol ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambar dulu. Nah, menggambarnya bagaimana? Jadi inilah ya misalnya nih ini titik kesetimbangannya. Nah, ini fx-nya ya. Yang ini sumbu x-nya. Ini nol x-nya itu dari minus pi sampai nol. Nah, ini misalnya minus pi. Yang ini itu pi ya. Ini nol. Nah, ketika antara minus pi sampai nol, ternyata fx-nya itu nol. Berarti minus pi sampai nol. Berarti kan di sini nih. Ternyata fx-nya nol. Berarti kita gambarkan itu kayak gini. Nah, ya, itu berarti dari minus pi sampai nol. Ternyata fx-nya nol. Terus kita gambarkan lagi dari x-nya itu dari nol sampai pi. Ini nol, yang ini pi. Berarti kan sini. Oh, sorry, sorry. Nah, nol sampai pi tapi nilainya itu satu. Berarti kan sini ya, misalnya ini satu. Berarti kan di sini. Nah, ini kita gambarkan. Terus kita pakai garis putus-putus. Nah, ini nanti akan periodik ya. Jadi secara berulang. Dan seterusnya kan nanti apa namanya terlihat periodiknya ya. Jadi ada puncak, ada lembah, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita harus kerjakan itu kita mencari koefisien AN dulu ya. Nah, AN itu kan tadi rumusnya satu per pi. Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Kalau yang kemarin berarti yang dari Red Fuye hanya membahas soal ya sama Bu Eli. Udah dijelaskan materinya. Iya, Ibu. Oh ya Allah. Ya udah. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya koefisien AN itu berarti rumusnya ini. Jadi ini udah patokan dari sananya ya. Jadi seperti batasannya itu minus pi. Nah, minus pi kan ini nih. Minus pi sampai dengan pi. Nah, ini kan kalau misalnya digambarkan itu jadi kayak ini loh. Nah, kayak gelombang sinus tapi apa namanya? Kalau ini berbentuk kotak, kalau misalnya ini kan bentuknya gelombang ya. Jadi ada puncak, ada lembahnya. Jadi kan dari minus pi sampai dengan pi ya. Itu penggambarannya. Nah, fx cos nx dx. Nah, itu kemudian kita tuliskan lagi nih seperti integral dari bentuk ini minus pi sampai dengan pi batasannya itu di breakdown ya. Jadi bentuknya minus pi sampai dengan nol sama nol sampai dengan pi. Ini tuh sama aja ya. Jadi bisa dibagi menjadi dua batasannya. Ini kan kalau misalnya dicoret kan sama aja nih. Nah, minus pi sampai dengan pi. Kenapa di breakdown? Karena ada dua fungsi ya. Jadinya kan lebih enak tuh kalau misalnya dipecah berdua menjadi gini. Nah, minus pi sampai dengan nol. Berarti dikalikan fx. Kan fx nih. Nah, fx-nya ini pakai yang ini. Nol yang ini. Nah, dikalikan cos nx dx ditambah nol sampai dengan pi dikalikan fx lagi tapi ini pakainya fx yang ini dikali satu dikalikan cos nx dx. Dah barulah satu per pi. Nah, ini kan nol ya. Nol dikalikan sama bilangan apapun kan hasilnya nol. Jadi saya nggak tulis. Jadi kita apa namanya silang aja ya. Jadi yang dipakai nanti adalah yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ditulis seperti integral dari nol sampai dengan pi cos nx dx. Di sini kenapa hasilnya ini? Nah,
ini kalian harus tuliskan ya, harus dipahami betul. Jadi untuk pengingat kalian kalau misalnya ada integral eh cos n x dx. Nah, n itu nanti diubah ya. Maksudnya tuh n itu ada berapa gelombang? Misalnya ada satu gelombang berarti cos x dx. Kalau ada dua gelombang berarti cos 2x dx. Kalau ada n-nya ada tiga gelombang berarti cos 3x dx dan seterusnya. Gitu maksudnya ya n itu. Nah, di sini misalnya nih ada soal cos n x dx diintegralkan. Berarti nanti hasilnya satu per karena diturunkan terhadap X berarti satu per N integral dari cos itu apa? Sinus ya, sinus eh, X, oh, maaf, sinus NX dx. Nah, udah ini hasil dari integral dari cos NX dx. Kalau misalnya nih lagi integral dari sinus 5x dx. Jadi gimana? Berarti satu per 5, ya kan? Min, Karena min, N-nya itu cuma integral dari sin, ya apa? Integral dari sin. min cos Bu. Apa aja? Iya, betul. Minus cos ya. Betul. Minus cos 5x. Dan seterusnya. Ini paham ya sampai sini? Paham Bu. Oke, kalau paham, paham ya, siap. Kita kembali ke soal. Jadi pada intinya itu ini soalnya itu ya untuk mencari bentuk deret Fourier-nya ya. Kirain kalian udah diajarin jadi. eh, Jadi deret Fourier itu yang fx-nya ini ya, teman-teman. Itu bentuk deret Fourier-nya. Kalau AN BN itu namanya koefisien Fourier ya. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, terus ini berarti kalau misalnya dijawab berarti kan satu per pi, ya kan? Apa? Satu per n integral dari cos itu sinus nx. Nah, batasannya dari 0 sampai dengan pi, gitu kan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini coba ya kita masukkan nih misalnya nih. Satu per pi dikalikan misalnya n-nya sama dengan satu. Berarti kan seperpi dikalikan sinus. Kalau n-nya sama dengan satu kan berarti sinus x. Nah, x-nya diganti sama pi ini. Berarti kan kalau ditulis gini nih. Kalau misalnya n-nya sama dengan satu, kita tulis. Berarti satu per pi dikalikan sinus X. Nah, kita langsung aja ya. Sinus X-nya diganti sama pi. Sinus pi dikurangi sama sinus 0. Nah, coba hasilnya berapa? Satu per pi dikalikan sinus pi. Berapa sinus pi? Eh, 0. Kalau sinus 0, 0 juga. Berarti ya udah ini hasilnya 0. Kita coba lagi ketika eh ini AN ya, teman-teman. Nah, AN berarti ini A1 ini. Karena N sama dengan satu. Kemudian N2. N sama dengan 2. Berarti kan satu per Pi dikalikan N-nya satu per 2 sinus 2 X. I 0. Nah, kemudian Pi nolnya ini kita substitusikan ya. Berarti satu per Pi, 2 Pi aja ya. Dikalikan sinus 2 pi dikurangi sinus 0. Dah, sinus 2 pi itu 0 juga. Nah, ternyata di AN sama dengan 2 atau A2 itu hasilnya 0. Berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya N-nya itu tidak sama dengan 0, itu hasilnya adalah 0 ya, gitu. Ini untuk AN. Nah, coba kalau misalnya AN-nya itu N-nya sama dengan 0.
Nah, ini ya kita buktikan. Berarti ketika n-nya sama dengan nol atau A0, dan kita tulis berarti satu per mana? Nah, kemudian yang ini n sama dengan nol itu ini ya, satu per pi dikalikan pi sama dengan satu. Jadi ketika n-nya itu sama dengan nol itu an-nya itu sama dengan satu atau n-nya a0-nya itu sama dengan satu ya, sesuai sama ini. Nah, setelah itu kan kita udah ketemu tuh, udah ketemu n-nya sama a0-nya. Ya, terus kita cari koefisien dari bn-nya ya. Nah, bn-nya itu rumusnya kalau misalnya an itu pakai yang sinus nx, kalau misalnya yang eh apa namanya? an itu kan pakainya cos, tapi kalau misalnya bn pakainya sinus nx ya. Kayak tadi ya sebenarnya ya teman-teman, tinggal diintegralkan aja tuh. Berarti satu per pi integral dari minus pi sampai dengan nol. Ini juga di breakdown juga ya. Kalau misalnya bentuknya minus pi sampai dengan pi itu bisa di breakdown menjadi integral dari minus pi nol dan seterusnya ditambah sama nol pi ya. Bisa di breakdown seperti itu. Nah, terus ini satu per pi fx-nya itu nol ya kayak tadi dikalikan sinus nx dan seterusnya. Ini fx-nya yang tadi satu. Kemudian diperoleh hasil seperti biasa ya. Yang ini nanti hasilnya nol. Jadi kita pakainya yang ini. Berarti seperti integral 0 sampai dengan pi sinus nx dx sama dengan. Nah, kayak tadi juga ya ini. Berarti ini itu dari satu per pi dikalikan satu per n. Integral dari sin itu adalah minus cos nx dari pi nol. Dah, makanya ini hasilnya ini ya. Itu sebenarnya uraiannya tuh dari ini. Nah, udah tinggal di apa namanya? Tinggal diuraikan lagi, berarti tinggal n-nya dikeluarkan bisa minus satu per np dalam kurung. Kita lanjut lagi ya. Kirain tadi zoomnya saya yang bermasalah. Enggak, Bu. Bener premium, Bu. Oh, ini nggak premium ya. Iya, Oke, lagi nggak habis. apa-apa. Oke, nggak apa-apa santai. Nah, saya jelaskan lagi ya. Tadi udah sampai mana ya? Sampai nah dulu kalian Fismatnya siapa berarti yang ngajar? Prof. Made kalau saya. Kalau yang kelas A, Prof. Han. Oh, saya juga ngajarnya di kelas Pahan juga. Saya tandem juga iya sama Pahan. Oke, ini udah muncul ya PPT saya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bentuk deret Fourier ya. Jadi ada koefisien Fourier yang ANBN sama udah baru bahas itu doang ya kita. Nggak apa-apa lah, soalnya ini dasar nanti sebelum kita nanti masuk ke integral Fourier-nya ya. Oke, nah tadi udah sampai BN. Nah, yang BN ini kan N-nya dikeluarkan ya dari tanda kurung, jadinya kan minus satu per NP. Nah, kenapa ini minus satu pangkat N dikurangi satu? Karena dari sini nih. Nah, karena dari cos NX-nya. Jadi, ketika ini ya. Nah, kita uraikan dulu nih misalnya cos N, misalnya cos N-nya sama dengan satu misalnya. Berarti kan cos X ya, cos X.
Nanti tinggal diubah. Berarti kan cos pi, pi itu 180 derajat ya. Dikurangi sama cos nol gitu kan. Nah kalau cos pi itu berapa? -1 ya. Dikurangi cos nol itu 1. Nah, -1 dikurangi 1 itu ketika n-nya sama dengan 1 ya. Coba kalau misalnya yang ini cos nx-nya ketika n-nya sama dengan 2, berarti kan cos 2x tuh. Berarti nol sama dengan pi. Nah, cos 2x berarti kan cos 2 dikalikan x-nya itu ketika pi berarti kan cos 2 pi dikurangi sama cos nol. Nah, kalau cos 2 pi itu berapa kira-kira? Cos 2 pi 1 ya. Cos 360 derajat itu berarti kan 1 dikurangi sama 1 ya. Berarti ini nol. Berarti ketika n-nya sama dengan 1 atau ganjil, dia itu nol ya. Nah, coba lagi. Kok nol sih? Ini -2. Jadi ketika n-nya itu sama dengan 2, 2 itu kan genap ya. Berarti bn-nya itu sama dengan nol. Coba lagi kalau misalnya lagi cos 3x, berarti kan cos 3pi dikurangi sama cos nol. Nah, cos 3pi itu kan intinya gini. Cos yang ini, yang di mana yang ini. Nah, sama yang ini itu kan berubah-berubah ya nggak? Ini -1. Terus kalau ketika n-nya sama dengan 2 ternyata dia 1. Nah, ketika n-nya sama dengan 3 juga mungkin dia akan berubah. Jadi makanya ini -1 pangkat n. Coba -1 dipangkatin 1, bener kan -1. Kalau -1 dipangkatin 2, ini bener 1 nih. Kalau misalnya nanti -1 dipangkatin 3, berarti otomatis nanti n sama dengan tiganya, dia juga beralih lagi jadi -1 lagi dan seterusnya. Jadi nilai yang ini itu berubah-berubah, makanya ini diubah jadinya -1 pangkat n. Udah ya. Nah, kalau misalnya ketika dia digenap, itu ternyata bn-nya itu sama dengan nol. Nih. Nah, di ketika dia genap, itu bn-nya sama dengan nol. Ketika dia ganjil, itu ternyata dia hasilnya 2 per NP. Ya. Kenapa 2 per NP? Dari sini ya. Ini yang ganjil. Ini kan hasilnya tadi yang cos X-nya itu kan tadi hasilnya -2. Ya kan? Jadi nanti gimana nih nulisnya ya? Jadi ketika dia yang tadi nih cos X ya kan, ketika N-nya sama dengan 1, itu tadi dia hasilnya -2. Nah, terus kita tuliskan. Jadi nanti -1 per NP. Nah, minus cos NP-nya itu tadi kan hasilnya -2. Nah, makanya jadinya 2 per NP ya. Makanya yang ini. Jadi intinya BN-nya nilainya 2 per NP untuk N yang ganjil. Gitu ya. Jadi kalian untuk bisa menemukan pernyataan ini ya, kalian memang sebelumnya harus coba-coba dulu tuh. Ketika N-nya sama dengan 1, ketika N-nya sama dengan 2 dan seterusnya. Karena nilai BN-nya itu bisa jadi ada dua gini tergantung N-nya soalnya kan. Udah berarti bisa kita tulis. Tadi kan rumus fx itu apa? A0 per 2 ditambah apa? Sigma 1 sama dengan tak terhingga AN cos NX ya. Ditambah tak terhingga 1 sampai dengan tak terhingga BN sinus NX. Gitu. Nah,
terus kita tinggal masukkan tuh nilainya. Berarti A0/2. Tadi kan A0-nya berapa tadi ya? Saya lupa lagi. A0-nya kan tadi kayaknya setengah ya, satu ya. Berarti kan 1/2 ditambah sama, nah AN-nya tadi kayaknya nol deh hasilnya. Nol ditambah sama ini hasil yang dari BN-nya ya. Berarti BN-nya itu, nah karena yang N yang ganjil itu kan nilainya nol ya. Kita nggak usah tulis, berarti kita fokus yang ini aja nih. Nah, fokus yang BN ketika N-nya itu yang genap. Atau saya kebalik ya. Ya itulah intinya ya. Nah, jadi bisa kita tulis BN-nya itu kan 2/NP tuh. Nah, gini aja deh. Berarti kan BN sinus NX ya kan? Kita jabarin satu-satu. Jadi ketika N-nya itu sama dengan satu, berarti dengan menggunakan rumus 2 per NP dikalikan sama sinus NX. Ya, udah berarti 2 per Pi dikalikan sinus X. Itu ketika B1 ya. Gimana kalau misalnya ketika N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3 maksud saya ya, karena kan ini ganjil. Berarti B3 sama dengan 2 per NP 3 Pi sinus 3X. Nah, yang B1-nya itu 2 per pi sinus X, yang B3-nya itu 2 per 3 pi sinus 3X. Nah, nanti dan seterusnya kalau misalnya N sama dengan 5, berarti nanti 2 per 5 pi sinus 5X dan seterusnya ya. Makanya di sini ditulis kayak gini. Kan sama aja tuh, ya enggak? 2 per pi atau 2 sinus X per pi. Sama kan ketika N-nya sama dengan 1. Ketika N yang sama dengan 3 kan ini hasilnya 2 per 3 pi sinus 3X. Nah udah, karena di N sama dengan 1 sama N sama dengan 3 itu kan yang sama 2 per pi. Makanya ini 2 per pi-nya dikeluarkan ya. Jadinya nanti 2 per pi untuk yang N sama dengan 3 sinus 3X per 3. Kalau misalnya N yang sama dengan 5 ya udah tinggal tambahin sinus 5X per 5. Kalau N-nya sama dengan 7 tinggal tambahin aja nih sinus 7X per 7 dan seterusnya. Gitu. Nah, ya udah ini berarti hasil dari deret Fourier-nya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Paham nggak? Lumayan paham, Bu. Lumayan paham. Oke, ini saya lanjut ya. Itu ya, itu yang namanya deret Fourier ya. Atau bentuk dari deret Fourier ini intinya itu kalian harus tahu juga ya. Jadi kalian baca soalnya harus tahu batasnya baru digambar tuh yang gelombangnya. Yang ininya ya gelombangnya tuh yang kotak-kotak. Terus kalau misalnya ini fungsi periodik, tinggal kita eksekusi mencari koefisiennya AN sama BN-nya, baru kita mencari deret Fourier-nya yang fx sama dengan A0/2 dan seterusnya. Gitu ya untuk deret Fourier. Ini mana lagi ya? Jadi deret Fourier-nya itu kalau tadi yang pi ya, nanti tuh bisa berbentuk pi, ada juga yang bisa berbentuk L ya. Kirain kalian udah diajarin jadi kalau yang berbentuk L juga sebenarnya sama ya. Nanti AN-nya tinggal diganti aja tuh 1/L integral dari minus L sampai dengan L fx cos nx dx. Jadi cos nx dx-nya itu sama. Tinggal diganti aja pi-nya diganti sama L. L itu kayak panjangnya ya. Kalau pi-nya itu kan sebenarnya periode itu kan bisa di apa ya? Nyatakan dalam 2L, bisa dinyatakan dalam 2 pi. Jadi terserah ya. Makanya tergantung soalnya gitu. Batasannya itu pakainya pi atau pakainya itu L. Atau L itu angka ya nanti bukan pi bentuknya. Ini ndak usah. Nah ini kan kayak ini kan pakainya L tuh. Kalau tadi kayaknya pakainya pi ya.
Nah, kalau yang ini itu pakainya L. Ya sama tadi rumusnya, tinggal yang Pi-nya sama batasannya. Yang Pi itu tinggal diganti sama L aja. Nah, kayak ini nih, ini kan satu gelombangnya itu kan dari 0 sampai dengan 2 L kan. Kalau tadi kan dari 0 sampai dengan tadi apa ya, minus Pi sama Pi kan. Gitu tadi pakainya Pi, kalau yang ini pakainya L gitu sih bedanya. Nanti itunya juga sama. Caranya juga sebenarnya hampir sama, tinggal diganti aja tuh L-nya sama Pi. Ya, ini juga caranya hampir sama kayak tadi ya. Kalian harus menggambar dulu ya. Jadi biasanya di soal tuh nggak ada gambar kayak gini nih biasanya. Makanya kalian harus digambar dulu kayak tadi. Nah, gambar dulu. Misalnya ketika fx-nya tuh 0, kemudian x-nya itu ternyata di antara 0 sama 1. Berarti kan dari sini ke sini tuh 0 gambarnya. Nah, berarti dari sini. Nah, emang maaf, harusnya merah nih. Nah, ini. Terus kalau misalnya yang fx-nya sama dengan 1, ternyata dari, oh ini L ya. Maaf, ini L. Kemudian ini 2L dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya 1, ternyata dari L sampai dengan 2L. Nah, berarti misalnya di sini sama di sini. Nah, ini itu nilainya fx-nya 1. Dah ini kan seperti nanti akan periodik nih, nanti bisa di sini, kemudian di sini, dan seterusnya. Dah kalau misalnya sudah menggambar seperti itu kan kalian tahu tuh batasannya untuk diintegralnya tuh dari berapa sampai berapa. Nah itu dilihat dari gambar. Baru kalian mencari AN, BN, sama FX. Gitu ya. Ini bisa buat latihan lah kalian di rumah ya buat belajar. Hmm, Nah, yang selanjutnya itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Mungkin kalian kemarin sudah ya menonton video ya tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi pada intinya itu kalau misalnya fungsi genap ya itu menggunakan eh fungsi cos X ya atau gelombang cos ya. Gelombang cos itu ini ya kayak gini. Nah, jadi ini di titik kesetimbangannya ya. Jadi di sebelah kiri sama sebelah kanan titik kesetimbangan itu dia bertemu tuh puncak sama puncak. Nah, ini nanti gelombangnya dan seterusnya gini. Itu gelombang cos. Jadi kalau gelombang cos itu adalah fungsi genap ya, di mana ketika fungsinya itu minus x, itu sama aja nilainya sama kayak fx. Jadi ini simetri ya, sama kiri sama kanan. Kalau fungsi ganjil itu ketika fungsinya itu minus x sama dengan minus fx. Nah, kalau fungsi ganjil itu ini ya, apa namanya? Silang ya. Kalau misalnya tadi fungsi genap kan kiri kanan tuh. Kalau fungsi ganjil itu silang. Nah, kalau fungsi ganjil itu yang sinus X ya. Jadi gelombang sinus aja nih kayak gini. Nah, udah. Jadi bukan kiri kanannya puncak-puncak bukan, tapi ada yang lembah, ada yang puncak gitu. Nah, itu berarti namanya gelombang sinus ya. Itu membedakannya. Nah, yang membedakannya lagi itu di persamaannya. Kalau misalnya persamaan untuk atau rumus lah ya. Nah, mana ya tadi? Nah, kalau rumus dari fungsi genap ataupun ganjil yang dipakai itu ini ya. Event itu genap ya. Ini tuh genap. Nanti saya share deh ini PPT-nya. Kalau ini itu ganjil ya. Nah, kita fokus ke yang ininya aja dulu deh. Nah, nih.
kedua rumus. Jadi kalau misalnya yang pertama itu ganjil. Nah, kalau yang ganjil itu kita sudah, kalian nggak usah mencari AN ya. Jadi kalau ganjil, nah fungsi ganjil, taunya dia tuh fungsi ganjil. Ya ini dilihat dari gambarnya, makanya kalian harus paham ya cara menggambarnya itu gimana. Kalau misalnya nih, kalau ganjil, tadi kan pakainya apa? Sinus atau kosinus? Sinus, Bu, kalau ganjil. Iya betul. Kalau misalnya ganjil itu sinus ya. Jadi kalau misalnya sinus berarti gini kan. Nah, sin ya. Kalau kayak gini, wah udah kelihatan nih, yaitu fungsi ganjil. Kalau misalnya fungsi ganjil, berarti pakainya rumus yang ini untuk mencari Bn. Nah, dah 2 per L integral dari 0 sampai dengan L fx sinus npx per L dx. Ya, kalau AN-nya udah jelas 0 ya. Kalau untuk yang AN-nya. Terus kalau misalnya yang ini yang genap. Kalau yang genap itu BN-nya yang 0. Jadi 2 per L, 0 sampai dengan L, fx cos ini ya, dan seterusnya ya. Kalau misalnya yang fungsinya yaitu genap, berarti gambarnya nanti otomatis gini kan. Nah, tuh dan seterusnya. Salah ini saya. Wait, wait, wait. Ini ya. Nah, udah. Jadi puncak ketemu sama puncak gitu. Itu berarti fungsi cos atau fungsi di yang genap. Bentar ini. Oh, bedanya sama yang tadi itu kan hanya 1 per L ya. Kalau yang ini itu 2 per L ya. 2 per L, terus integralnya itu dari 0 sampai L ya. Gitu. Udah kita langsung ke contoh soal aja deh. Nah, oh ini rumus. Jadi yang penting tuh ini ya. Yang penting itu gambar yang tadi, yang ini, yang kalian harus pahami, sama yang ini yang paling penting ya, yang harus kalian pahami nih. Ini di screenshot ya boleh. Nah, ini yang paling kalian pahami. Jadi, gini ya, ini tuh kan minus L sampai dengan L fx dx sama dengan 2 dikalikan 0 sampai dengan L fx dx. Kenapa itu sama? Jadi gini, ini kalau misalnya nih, kalau digambar, misalnya ini deh. Nah, ini misalnya minus L. Saya salah-salah, maaf. Ini L, ini minus L ya. Nah, coba kita lihat. Ini 0 ya. Kenapa sama? Minus L sama dengan L sama dengan 2 kali 0 sampai L. Kita lihat. Kalau misalnya dari minus L, kan berarti dari sini nih. Sampai dengan L, itu kan kayak ada 2 kotak ya. Jadi ada satu gelombang lah ya. Ada satu puncak, satu lembah. Itu sama dengan 2 kalinya 0 sampai L. Berarti kalau 0 sampai L, kan yang ini 0 sampai L tuh. Nah, ya kan? Itu 2 kalinya dari 2 kalinya 0 sampai L itu adalah hasil dari minus L sama dengan L. Jadi sama ya. Kalian mau pakai rumus yang ini juga boleh. Atau pakai rumus yang 2 kalinya 0 sampai L juga boleh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya kasih pembahasannya lah ya. Nah, nanti itu ini jadi 2 per L ya. Yang nanti dipakai itu 2 per L integral dari 0 sampai L fx dan seterusnya. Nah, nanti terserah sebenarnya ya. Kalian mau pakai 2 per L integral dari 0 sampai dengan 1 juga boleh. 0 sampai dengan L ya maksudnya ya. Atau nanti tuh ada pilihan tuh 1 per L
Integral dari minus L sampai dengan L juga boleh ya. Jadi nanti kelihatan bedanya itu di nanti kelihatan di soal bedanya. Jadi kayak di breakdown gitu lah. Jadi sebenarnya kayak yang tadi di pertama itu kan minus L sampai dengan L tuh kan kalau di breakdown itu kan jadinya minus L 0 dan seterusnya misalnya DL ditambah 0 sampai dengan L gitu DL. Nah itu kan sama tuh maksudnya tuh itu ya. Ini kenapa ada dua juga ya karena sama nih ini itu sama kayak ini jadinya dua gitu. Kita langsung ke contoh soal aja lah. Takutnya bingung. Nah, oke. Jadi misalnya nih, ini ada soal ya. Di sini fx-nya itu nilainya minus c sama c. Nah, minus c-nya ini itu batasnya itu minus pi sampai dengan nol. Kalau yang c itu dari nol sampai dengan pi. Nah, kemudian digambarkanlah misalnya nih ini soalnya. Terus kita gambar nih, jadinya kayak gini ya. Karena minus C, kemudian minus Pi sampai dengan nol. Yang C dari nol sampai dengan Pi. Dah, terus kita pakai rumus yang ini. Oh ya, saya mau tanya dulu deh. Kalau misalnya ini berarti fungsi sinus atau kosinus? Sinus. Iya, betul, sinus ya. Mm. Sinus berarti kalau misalnya fungsi sinus berarti pakainya yang fungsi ganjil atau fungsi genap? Ganjil. Betul. Kalau fungsi ganjil, nah ini sebenarnya caranya kayak gini ya. Tapi karena kita udah tahu tadi ya, kalau fungsi ganjil itu AN-nya sama dengan 0 ya kan? Nol. Betul. Berarti kan AN-nya kita nggak usah cari lah ya. Kita, tapi kalau misalnya kalian mau cari pun ya nggak apa-apa untuk membuktikan. Ya caranya gini ya, untuk yang AN-nya di fungsi ganjil. Nah, kita fokus ke yang fungsi genapnya. Jadi intinya AN-nya itu di A1, A2, A3 itu ya udah sama dengan nol semua ya. Kita lanjut ke yang kalau udah nyari AN berarti kita tinggal nyari apa? B. N. Betul, BN ya. Oke, kita nyari BN-nya. Wait, nah ini saya hapus dulu. Kita nyari BN-nya. Kayak cari tadi, berarti BN-nya pakai rumus ini. BN sama dengan 1/L minus L sampai dengan L. Nah, ini nih. Minus L sampai dengan L sinus NP per L X dx dan seterusnya ya. Nah, minus L sampai dengan L ini kan di breakdown tuh, ya kan? Oh ya, ini minus L sampai dengan L tinggal diganti aja ya. Jadinya minus P sampai dengan P. Jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya yang diketahui P, ya kalian pakainya P. Jadi L-nya tinggal diganti aja P. Gitu ya. Ini tinggal 1/L diganti 1/Pi. Yang L-nya diganti sama Pi. Dah. Jadi dari yang minus L sampai dengan L kita breakdown ya. Jadi ini sama ini. Kenapa di breakdown? Karena fungsi X-nya itu kan ada dua ya enggak? Kalau fungsi X-nya itu ada dua fungsi, nah mending kita breakdown aja tuh satu-satu. Jadi ada dua ya. Nah, caranya kayak tadi sebenarnya di awal. Jadi minus Pi sampai dengan nol dikalikan Fx. Fx-nya itu minus C dikalikan sinus X dx. Ditambah nol sampai dengan Pi. Kemudian yang Fx yang C-nya ini. Kemudian ini benar ya batasnya dari nol sampai dengan Pi. Dikalikan C sinus X dx. Udah lanjut ke bawah. Tinggal integral dari sinus. Integral dari sinus adalah minus cos. Jadi biar ingat lagi ya, kalian harus tahu nih. Ini kan urutannya sinus theta, cos, minus sin, sama minus cos. Kalau misalnya dari sinus diintegralkan, berarti kan dia ke sini nih.
minus cos. Kalau minus cos diintegralkan jadinya minus sin. Cos diintegralkan jadinya sin dan seterusnya ya. Kalian takutnya lupa saya mengingatkan. Eh, tadi sampai mana ya? Nah, ini ya. Berarti integral dari sini itu kan minus cos nih. Ini ya, minus cos x terus dikalikan sama minus c. Batasannya minus pi sampai dengan nol ditambah C-nya tetap, kemudian integral dari sin minus cos X dari nol sampai dengan pi. Dah, minus C dikalikan minus. Nah, ini baru kita substitusikan. Jadi, minus cos X-nya diganti sama nol, minus cos nol ditambah. Kenapa ditambah? Karena minus-minus ya, jadinya plus cos minus pi. Ditambah baru yang ini. C dikalikan minus cos, kemudian X-nya diganti sama pi ditambah cos nol. Dah. Tinggal kita cari minus C-nya tetap dikalikan dalam kurung. Cos 0 kan 1 ya, dikalikan minus minus 1 ditambah cos minus pi. Eh, jadi cos minus pi ya, cos minus pi itu sama aja kayak minus cos pi ya. Karena cos 180 derajat itu kan minus 1. Kalau diminusin jadinya positif ya. Pokoknya cos minus pi sama dengan minus cos pi ya. Oh, hasilnya minus 1 guys. Minus 1 ya, ditambah dengan C dalam kurung 1 tambah 1. Sama dengan, tinggal diuraikan lah ya. Sama dengan nanti hasilnya 4C per Pi. Udah. Ini untuk yang B1. Coba kita lihat yang B2. Nah, yang B2 berarti 1 per Pi, kemudian integral. Sama ya sebenarnya ya. Kayak tadi ya. Wait. Nah, B2 itu maksudnya kalau yang tadi itu kan B1 ya. N-nya sama dengan 1. Berarti ini yang B1. Karena ini kan satu gelombang. Kalau B2 berarti kan ada dua gelombang tuh. Ya kan? Berarti ini kan dua gelombang. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya guys. Jadi B2, B3. B3 kayak gini nih. Karena ada tiga gelombang. Sebenarnya gitu ya. Asal mulanya. Nah, kemudian untuk yang B2. Nah, yang B2 berarti kan rumusnya ini ya. Rumus awalnya itu ini dulu kalian tulis nih. Ini masih belum di breakdown ya. Minus pi sampai dengan pi fx dikalikan sinus np per lx. Nah, np-nya ini yang kalian ubah karena ini n sama dengan 2 berarti kan sinus 2 pi per pi dikalikan x dx. Baru di breakdown berarti minus pi sampai dengan 0, kemudian fx-nya itu minus c dikalikan sinus karena ini n sama dengan 2 berarti kan sinus 2x dx dikali ditambah dan seterusnya ya. Ternyata ini hasilnya 0. Terus ini untuk yang B2. Kemudian yang B3 juga sama ya. Kayak tadi caranya. Berarti minus C sinus 3x dx ditambah dan seterusnya. Nah hasilnya itu ini 4C per 3 pi ya. Nah yang tadi, yang B1 tadi itu kan hasilnya apa tuh? 4C per pi ya. Bentar saya tulis dulu. Mana nih? Nah, kalau yang tadi itu kan B1-nya itu hasilnya 4C per pi. Yang B2 hasilnya 0. Yang B3 hasilnya 4C per 3 pi. Jadi misalnya disimpulkan sebenarnya nilai BN-nya itu gimana? Berarti BN bernilai 0 ketika N-nya itu genap ya enggak? Kalau misalnya B-nya itu yang bernilai itu ketika N-nya sama dengan ganjil karena ketika dia B1 sama B3 dia ada nilainya. Nah, tinggal perumusannya gimana nih? Kan hasilnya ini 4C per pi, ini 4C per 3 pi. Berarti kan di sini harusnya ada N-nya ya enggak? Ini nih di sini. Nah, berarti tinggal kita simpulkan
simpulkan aja nih, jadinya 4C per NP. Kenapa NP? Karena yang kayak 4C per 1Pi, 4C per 3Pi itu kan tergantung sama N-nya. Gitu, makanya kita rumuskannya 4C per NP. Udah deh, kita sudah menemukan nilai AN sama BN-nya. Tinggal dimasukkan ke apa namanya? Fx. Nah, ini nilai fx-nya. Nah, tadi, nah tinggal pakai rumus yang fx ya. Ini rumus fx-nya. Tinggal dimasukin aja ya, teman-teman. Kalau yang A0 kan udah jelas ya tadi. Kalau A0 itu nilainya 0 atau AN lah ya. Kalau misalnya di fungsi ganjil itu AN-nya sama dengan 0. Jadi ya kita mengesampingkan AN-nya dulu. Kita langsung fokus ke yang BN. Nah, tinggal BN-nya tadi kita udah diperoleh kan 4C per Pi. Tinggal ditambahin sama sinus X ya kan. Terus ditambah 4C per 3 Pi sinus 3X. Ditambah 4C per 5 Pi sinus 5X. Dan seterusnya. Kalau misalnya ditulis bisa pakai gini. 4C per Pi dalam kurung sinus X ditambah 1/3 sinus 3X ditambah berarti 1/5 sinus 5X dan seterusnya. Berarti 1/7 sinus 7X dan seterusnya ya. Itulah udah diperoleh eh, apa bentuk dari apa nih? Bentuk dari deret Fourier-nya ya dengan menggunakan fungsi ganjil. Itu ada pertanyaan nggak? Paham atau tidak nih kira-kira? Paham, Ibu. Oke, oke, siap. Hmm, nah ini kalian bisa ya bisa buat latihan lah ya di rumah buat belajar ya. Nah, ini punya Pak. Oke, nggak ada pertanyaan ini untuk yang deret UY-nya ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa Mbak ini? Kalau di jadwal sih 8.40, Ibu. Oh, 8.40 ya, oke. Iya. Ya masih 20 menit lagi ya, bentar lagi lah. Nah, ini untuk yang deret UY-nya ya. Kalau misalnya kelasnya Pahan, yang satunya juga sudah sampai integral Fourier, tapi juga baru awal-awal. Jadi ya masih, karena ini masih pertemuan pertama ya setelah UTS, jadi nggak Iya. terlalu yang ngoyo banget. Ibu, maaf ini kan waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu, ya di Zoom, Bu. Mm-mm. Ini kalau Nah, nah, ganti ganti link jadi Teams bisa nggak ya, mm-mm. Bu? Nanti saya kirim ya, Bu. Oh nggak, ini nggak apa-apa. Kok ini terakhir aja nggak apa-apa 5 menit lagi. Oh, oke, Bu. Iya, aman-aman, santai. Paling karena ini juga banyak banget ini integral Fourier itu. Yang kelas sebelah juga baru nulis nih tadi, baru ngerangkum ini. Jadi eh kalau bedanya sama deret Fourier sama integral Fourier itu cuman penambahan di V sama omega aja ya sebenarnya. Ini nanti kalau misalnya memang ini langsung keluar ya nanti nggak usah mulai lagi ya. Jadi kalian bisa istirahat di rumah ya. Kita langsung selesai aja kalau misalnya ini udah selesai ya. Baik, Ibu. Hmm. Nah jadi ini kan tadi tuh rumus yang tadi deret Fourier ya. Ya kan sama kayak tadi AN, BN, FX dan seterusnya. Nah kalau di integral Fourier itu nanti kalian nanti mengenal istilah frekuensi di mana frekuensinya itu simbolnya omega ya. Omega n sama dengan NP per L. Jadi kalau misalnya di sini ada NP per L, nah nanti kita ubah tuh dalam bentuk omega n. Itu intinya bedanya itu di situ ya. Hmm, Nah, eh, nah,
Untuk rumus tadi, fx-nya itu kan A0/2 ditambah sigma AN cos. Nah, omega ini kan sebenarnya awalnya dari NP/L nih, ya kan? Nah, udah tinggal diganti aja NP/L-nya menjadi omega gitu. Nah, ini bentuk dari deret Fourier-nya ya. A0/2 ditambah sigma AN cos omega x dan seterusnya. Sebenarnya kalau ini tuh apa namanya? Sebenarnya kita tuh nanti make rumusnya, bentar, make rumusnya itu di, nah ini sebenarnya ya, mana ini ya ini. Jadi sebenarnya kita tuh pakai rumusnya itu nanti yang ini, ya kan ada AW, A omega sama B omega, ya kan? Ada V-nya juga. Nah, ini nanti yang kita pakai di integral Fourier. Nah, untuk yang slide sebelumnya, itu tuh sebenarnya kayak penjabarannya kok bisa pakai rumus itu gitu kan. Karena kita kan fisikawan sejati ya. Biasanya kan harus pengintegralan dulu, barulah ditemukan rumus itu gitu. Sebenarnya itu. Jadi tujuan akhirnya tadi ya, untuk menentukan integral Fourier, rumus integral Fourier-nya. Jadi intinya eh kayak dikonvert gitu loh. Kalau yang tadi kan deret Fourier kan kita pakainya sigma kan. Dari satu sampai tak terhingga dan seterusnya dx gitu. Nah, sebenarnya kalau di integral Fourier itu nanti diubahnya menjadi gini. Integral, misalnya tak hingga sampai dengan minus tak hingga sampai dengan tak hingga dan seterusnya. Sebenarnya itu. Jadi kita convert dari deret Fourier ke integral Fourier itu sebenarnya yang nanti